Sejak awal penciptaan, firman Tuhan berkata dalam Kejadian pasal 2 ayat 18, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya, yang sepadan dengan dia, dua jiwa berjalan dari arah berbeda, menjalani hidupnya masing-masing, membawa harapan, luka, dan pencarian. Namun Tuhan, yang mengenal kedalaman hati manusia, menuntun langkah mereka mendekat, hingga akhirnya bertemu di tengah kehidupan. Mereka bergandengan, menari, menyatu. Bukan karena kebetulan, tetapi karena kesepadanan yang Tuhan bentuk sejak semula. Cinta yang sejati tidak mencari banyak pilihan. Ia memilih satu, menjaga satu, dan setia pada satu. Dan ketika bayangan mereka perlahan memudar, yang tersisa bukan tubuhnya, tetapi kasih, kesetiaan, dan jejak cinta yang mengikuti rancangan Allah sejak awal. Dua jiwa berjalan dari arah berbeda, menjalani hidupnya masing-masing, membawa harapan, luka, dan pencarian. Namun Tuhan, yang mengenal kedalaman hati manusia, menuntun langkah mereka mendekat, hingga akhirnya bertemu di tengah kehidupan. Mereka bergandengan, menari, menyatu, bukan karena kebetulan, tetapi karena kesepadanan yang Tuhan bentuk sejak semula. Cinta yang sejati tidak mencari banyak pilihan. Ia memilih satu, menjaga satu, dan setia pada satu. Dan ketika bayangan mereka perlahan memudar, yang tersisa bukan tubuhnya, tetapi kasih, kesetiaan, dan jejak cinta yang mengikuti rancangan Allah sejak awal. Sejak awal, Allah merancang pernikahan sebagai hubungan antara satu pria dan satu wanita. Namun Sarah, yang lama tidak kunjung mempunyai anak, merasa hatinya hancur dan putus asa. Dalam kelemahannya, ia meminta Abraham untuk mendekati Hagar, hambanya. Itu bukan perintah Tuhan. Itu adalah keputusan manusia, lahir dari ketidaksabaran dan ketakutan. Ketika Hagar mengandung, rumah itu tidak menjadi lebih bahagia. Justru muncul kecemburuan, luka, dan perselisihan. Kisah Abraham dan Sarah mengingatkan kita, ketika manusia mengambil jalan sendiri, di luar kehendak Allah, kita menanggung akibatnya. Rancangan Tuhan tetap sama sejak semula. Satu pria dan satu wanita, menjadi satu daging, setia dalam kesepadanan yang ia tetapkan. Kisah ini dapat dibaca dalam Kejadian pasal 16, dan dilanjutkan dalam Kejadian pasal 21. Sejak awal penciptaan, Bapa menetapkan satu rancangan yang indah. Satu pria, dan satu wanita. Menjadi satu daging. Itulah sebabnya firman berkata dalam Kejadian pasal 2 ayat 18, "Tidak baik manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong yang sepadan baginya." Namun sepanjang perjalanan sejarah manusia, Alkitab mencatat kisah-kisah nyata tentang kelemahan manusia, tentang keputusan yang dibuat bukan dari iman, tetapi dari ketakutan dan ketidaksabaran. Abraham menuruti Sarah untuk mendekati Hagar, bukan karena perintah Allah, tetapi karena hati manusia mudah gentar menunggu janjinya. Daud, yang memiliki banyak istri, tetapi di balik kejayaannya, keluarganya dipenuhi perpecahan, pemberontakan, dan air mata. Semua kisah ini tertulis bukan untuk menjadi teladan poligami, melainkan untuk menunjukkan akibat dari pilihan yang tidak selaras dengan rancangan Allah. Rancangan Bapa tetap sama sejak semula. Kesetiaan, kesepadanan, dan kasih yang diberikan kepada satu pribadi. Sebab cinta yang sejati tidak mencari banyak jalan. Ia memilih satu, dan setia di dalamnya. Karena Allah pun demikian. Kasih-Nya hanya satu, tidak bercabang, dan setia untuk selamanya. Seperti firman-Nya dalam Ratapan pasal 3 ayat 22, "Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya."